Kemudian kalau kita lihat ini, saya percepat saja ya. Kalau kita lihat pemahaman yang kunonya, ini saya tunjukkan ke teman-teman. Jadi yang pertama kita bahas dulu yang at dulu ya, yang alef alef tet ya. T-nya kalau nanti di terjemahan El Sadik akan TH, jadi mirip kita. Saya ikut ini ya. Kalau teman lihat di sini ada alef TH. Nah, jadi tet-nya itu akan TH. Kalau T biasa itu akan taf. Huruf Ibrani-nya ya. Nah, di kamus kuno, Ibrani kuno nanti di 1009, alef tet itu artinya adalah gentle manner. Kalau kita artikan piktograf dari alfa atau alef itu kepala sapi ya. Nah, kemudian yang tet itu kalau teman-teman lihat seperti dari atas ya, jadi seperti keranjang. Jadi ada buletan terus ada X di situ, itu anyaman keranjang maksudnya di penyederhanaan. Itu basket atau keranjang yang digunakan untuk menyimpan sesuatu. Jadi digabungkan arti dari at itu adalah ox content gitu. Atau artinya kalau dimaknai sebagai being tame or gentle. Jadi kata gentle di sini pemaknaannya adalah yang hewan hewan lembu atau sapi yang dijinakkan. Jadi sapi liar misalnya bison, banteng dan lain-lain, kemudian mereka dijinakkan diubah jadi ox, seakan-akan beda spesies gitu. Jadi hewan-hewan yang dijinakkan itu disebut at ini gitu. Jadi idenya adalah sesuatu yang rough dan harsh, itu yang liar, yang keras, yang jadi secara internal hewannya tetap liar gitu. Punya insting liar gitu. Tetapi ketika bersikap dia akan gentle manner gitu. Bersikap gentle, bersikap jinak. Jadi saya mungkin lebih cocok menggunakan kata jinak ya, lebih jelas gitu. Jadi kata at itu adalah jinak gitu. Tidak galak, tidak keras, tapi jinak ya. Nah, ternyata kata yang sama itu digunakan di Strong 328, itu kata at ini digunakan untuk charmer, dari orang-orang yang berkarisma gitu ya. One who gentles a snake, jadi orang yang menjinakkan ular, pawang ular. Jadi pawang ular itu kalau di Ibrani jadi kata at ini gitu ya. Kemudian kata rak, RK, A nya itu bunyi saja nikut. Res dan kaf itu digambarkan di sini. Res itu gambar dari kepala orang, kemudian kaf itu gambar tangan, telapak tangan. Kemudian kalau digambarkan menjadi man cover, jadi sesuatu yang di tubuh pria itu ditutupi gitu. Jadi kalau kita lihat di kitab Kejadian, Tuhan memberi Adam dan Hawa itu pakaian. Nah, itu pemahamannya seperti ini. Jadi organ reproduksi pria yang ditutupi itu RAK. Di salah satu maknanya di sini adalah tenderness of the loin. Loin ya, loin itu ya di tubuh belakang. Kalau di sapi misalnya tenderloin kayak gitu. Loin itu di bagian belakang sapi gitu. Nah, kemudian tender tadi juga ada kata apa lagi ya? To be soft, lembut. Jadi muncul kata lembutnya di RAK ini. Tapi juga tadi kita lihat pemaknaan RAK ini adalah lemah juga. Jadi misalnya di sini kita lihat di Strong 7390 di KJV, kata yang digunakan selain tender adalah weak, lemah. Jadi tidak sekedar lemah lembut sebenarnya, tapi memang lemah itu. Vain, tadi saya bahas, ada kata vain. Vain ini sesuatu yang menggambarkan orang yang sangat ketakutan, terus kayak kehilangan daya gitu ya.
Jadi saking takutnya orang nggak bisa ngapa-ngapain itu vain kalau di Inggris ya. Kemudian yang ketiga yang saya rasa paling cocok yang digunakan untuk Musa gitu. Musa itu lembut hatinya. Itu di kata anaf. Bacanya gimana ini? Akhiran W ya. Anaf. Kayak O mungkin. Anaf. Anau gitu ya. Anaf. In the sense of careful watching. Jadi one who is oppressed or depressed. Nah, di sini seseorang yang ditekan atau tertekan atau bahasa lainnya depresi gitu ya. Meek, humble, poor, lowly. Lowly itu ya low profile ya, orang yang low profile. Humility, meekness. Nah, jadi digunakan kata ini untuk Musa atau Moses gitu. Jadi Moses yang waktu itu kan dia pemimpin yang dikudeta gitu. Jadi kata kudeta ini mengingatkan bahwa di Al-Sadik juga ada kudeta gitu. Dan saya menjalankan konsep anaf ini gitu. Lembut gitu ya. Kemudian ketika dengan kudeta itu maka saya memutuskan akhirnya kita go public saja gitu di YouTube gitu. Tidak lagi di ruang-ruang tertutup gitu, tapi sebagian di publish YouTube gitu. Sebagai malah tambah semangat gitu ya. Jadi kalau ada yang menentang berarti Tuhan menghendaki. Jadi kalau setan menentang atau melawan berarti Tuhan menghendaki. Nah, ini konsep anaf ini yang saya praktekkan, tapi juga akhirnya kita melihat buah gitu. Jadi begitu banyak tantangan tapi malah berhasil gitu. Kalau nggak ada yang kudeta mungkin lebih lama lagi ini saya simpan gitu ya, tidak ke publik gitu. Nah, jadi bersikap ini saya condong ke anaf ya, nanti silakan teman-teman bisa mempergumulkan kata-kata yang lain, apakah RK, rak, atau at tadi ya. Tapi dari saya sendiri mengambil 3 sampel ayat ini. Jadi saya tidak ketemu yang kata yang lain ya, untuk tenderness, gentleness, humble itu hanya 3 sampel ini gitu, di pencarian. Tapi kalau teman-teman nanti ketemu kata yang lain bisa nambahi ya gitu ya, nambahi sendiri gitu. Nah, saya cenderung kita mempraktekkan seperti ya anaf ini gitu. Jadi orang-orang yang depresi, ini katanya pas sekali ya, oppressed dan depressed. Kalau di kamus tadi ya, di kamus ini one who is oppressed, ini kan kalimat negatif ya. Verbnya verb pasif gitu, sorry, bukan negatif, pasif. One who is oppressed, seseorang yang ditekan atau tertekan atau depresi. Dalam pemahaman dia sedang careful watching, dia sedang berhati-hati memperhatikan. Jadi orang yang lembut itu berhati-hati memperhatikan, padahal dia dalam keadaan ditekan atau tertekan.